Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang keterlambatan mengganti media bonsai kelapa, teman-teman. Jadi gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Jadi bonsai kelapa kita, kalau medianya sedikit atau kita menggunakan potnya pot ceper, teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau kita terlambat mengganti media, untuk nutrisi, asupan nutrisinya habis, teman-teman, di media pot ceper ini. Dan bonsai kelapa juga bisa terjadi stres seperti ini. Jadi usahakan untuk mengganti media di 8 bulan satu kali atau 12 bulan satu kali, bisa 1 tahun satu kali, teman-teman ya. Ini udah lama teman-teman tidak diganti media bonsai kelapa ini, teman-teman. Dan di sini juga banyak tumbuh rumput, teman-teman. Kalau sudah terlalu banyak rumput seperti ini, dia cepat habis nutrisi dan media bonsai kelapa kita. Jadi usahakan rumput jangan terlalu banyak kalau untuk menghiasi di bagian bonsai kelapa atau di pot. Ini kalau sudah terlalu banyak seperti ini, teman-teman, asupan nutrisi dia banyak, dia memakan medianya. Jadi bonsai kelapa kita sedikit untuk memakan medianya, karena yang banyak makan media rumput-rumput di sekitar. Jadi usahakan jangan ada rumput di sekitar bonsai kelapa kita, teman-teman ya, karena cepat menghabisi nutrisi media bonsai kelapa kita. Nah, di sini saya akan mengganti medianya dengan cara memotong akar dan mengganti potnya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan pot bulat untuk kelebaran kurang lebih 20, untuk tinggi kurang lebih 12 cm, teman-teman. Jadi ini kita menggunakan media sekam bakar, teman-teman, sekam mentah. Dan ini pupuk kandang yang sudah menjadi tanah, teman-teman. Jadi kita menggunakan 3 media ini: sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk kandang yang sudah menjadi tanah. Jadi pertama-tama kita melepaskan bonsai kelapa dari pot yang lama, teman-teman ya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Sebelum kita potong akar, kita bersihkan rumputnya dulu, teman-teman.
pada saat kita memotong akar, usahakan untuk media yang kita sisain jangan sampai hancur atau buyar teman-teman ya. Ini seperti biasa kita memotong akar menggunakan cutter. Di sini saya menggunakan cutter yang besar, yang tajam, karena kita memakai yang tajam supaya pada saat kita memotong akar tidak pecah teman-teman. Kita memotong akar kurang lebih 30% ya. Seperti ini teman-teman ya, tidak pecah kita memotong akarnya. Nanti di sini bisa kita pancing juga akar yang baru teman-teman, seperti ini, menggunakan kain basah yang mudah menyerap teman-teman. Jadi sebelum kita memindahkan ke dalam pot, kita aduk terlebih dahulu medianya teman-teman. Teman-teman ya, ini kita menggunakan pot, kita cari sisi depannya teman-teman. Setelah selesai, seperti biasa teman-teman, kita siram. Oke teman-teman, jadi
untuk kita siram, dan media sudah turun juga. Ini sebaiknya habis kita potong akar, kita letakkan di tempat yang sejuk, teman-teman, di tempat yang sejuk supaya tidak stres. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa. Mantap.